Buat kamu yang penasaran bagaimana perjalanan investasi gue di Ethereum di aplikasi Pintu selama 16 minggu, nah di video ini gue bakal coba berbagi ke sobat investor bagaimana perjalanan gue sejauh 16 minggu ini. Juga di video ini gue akan memberitahu atau informasi ke sobat investor semua seputar volume pada cryptocurrency, terutama di Ethereum. Kira-kira seperti apa dan apa sih yang bisa kamu pelajari di sini? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk kepada topik yang pengen kita bahas hari ini, lebih baik kita coba untuk disclaimer dulu ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, langsung masuk ya kepada infonya dulu kali ya, sebelum daripada reviewnya. Oke, infonya di sini kan gue akan coba berbagi soal volume pada cryptocurrency. Volume, kalau kalian lihat di aplikasi Pintu, di situ kan ada tertera tuh, volume 24 jam. Ini ngaruhnya apa sih? Ngaruhnya adalah semakin besar volume atau volume pada transaksi tersebut, maka akan semakin volatile harga pada cryptocurrency tersebut. Nah, semakin volatile tentu itu menandakan sesuatu hal yang bisa baik juga bisa buruk juga buat kalian. Sebenarnya kalau gue pribadi, volume yang semakin besar itu semakin baik. Berarti banyak terjadi transaksi yang ada di situ. Dan biasanya kalau yang volumenya gede, itu rata-rata yang punya kapitalisasinya besar di cryptocurrency. Gitu ya. Nah, kalau Ethereum juga termasuk salah satu yang terbesar juga. Nah, kalau kayak begini berarti naik turunnya pun juga ekstrim. Gitu. Nah, naik turun pada cryptocurrency ya atau volume itu merupakan salah satu aspek yang dilihat para traders di cryptocurrency juga. Investor sih sebenarnya juga bisa lihat. Kalau gue sebagai investor kan, kalau sebagai investor gue hanya ngelihat, oh berarti kalau volumenya besar, berarti intensi orang untuk trading di sini atau melakukan aktivitas jual beli ini banyak. Kalau banyak berarti ya bagus gitu loh. Berarti kemungkinan harganya untuk naik tuh lebih besar lah gitu dan lebih sustainable gitu. Yang ditakutkan itu kalau volume tradingnya itu terlalu kecil. Kalau gue sih pribadi ya, karena kalau terlalu kecil juga itu bisa jadi bermasalah di kedepan hari. Karena kalau misalkan orang yang volume tradingnya kecil, berarti kan aktivitas jual belinya tuh kecil. Nah mungkin itu bisa jadi hanya beberapa orang yang percaya bahwa cryptocurrency ini bagus gitu. Tetapi kalau yang volume tradingnya gede, ya otomatis berarti banyak orang yang percaya, makanya aktivitas itu banyak dilakukan di sana. Seperti itu. Itu kalau gue mindset sebagai investor. Nah, cuman negatif dari volume trading yang besar adalah kalau lu lihat naiknya tinggi, pasti turunnya juga ngedropnya juga tinggi gitu. Itu doang sih. Tetapi mungkin ini informasi tambahan aja buat sobat investor biar lebih mengerti dan memahami soal cryptocurrency perlahan ya. Oke, itu sekilas info yang gue bisa beri ke kalian. Sekarang adalah review investasi gue selama 16 minggu di Ethereum. Kira-kira seperti apa? Nah, ternyata selama 16 minggu ini, menarik ya, ternyata keuntungan gue naik sekitar 25% dari yang sempat turun 17%. Nah, 25% itu bagaimana gue bisa lihat? Sebenarnya itu gue ngitung sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian lihat di situ, gue udah untung sekitar 200 ribuan lebih gitu ya. Jadi setelah gue kalkulasikan itu sekitar 25% daripada nominal yang gue investasi ini nih. Nah, gue kan di sini investasi masih sekitar 900 ya, 900 ribu gitu. Nah, ternyata hasilnya itu udah sejuta lebih ya kalau ditambah sama returnnya gitu. Jadi kalau misalkan bersihnya mungkin returnnya sekitar 200 ribuan lebih. Intinya sih sekitar 25% lah daripada total yang ada gitu ya. Jadi emang cukup baik gitu, ada peningkatan yang
menurut gue signifikan banget gitu, 25%-an itu gitu sih. Ya, di saat-saat seperti ini bukan saatnya gue malah lari atau mungkin nanti dulu lah, tunggu aja pas turun, tapi gue malah top up juga investasi gue. Oke. Nah, top up investasi gue caranya gimana? Caranya simple aja, gue tinggal klik beli aja, terus habis itu masukin nominal investasi gue di sini top up 100.000, habis itu udah deh gitu. Simple, karena gue udah ada di wallet juga. Nah, buat kalian yang belum ada di wallet, ya kalian bisa isi aja terlebih dahulu. Seperti itu. Kenapa sih gue malah investasi rutin di saat kayak gini? Itu sempat ada beberapa kali orang yang nanya di kolom komen gue juga. Ya, karena mungkin orang berpikir bahwa, ini harganya kemahalan. Ya, lu belajarnya trading gitu. Kalau gue kan belajarnya adalah, ya udah rutin aja gitu. Dollar cost averaging aja. Itu adalah strategi yang gue ambil. Salah atau benar, itu kan balik lagi kepada pembuktian kan. Dan gue sudah buktikan per minggu, dan ternyata berhasil kan. Berarti artinya cara gue pun juga tidak salah. Kalau kalian menggunakan cara yang kayak market timing, kalau kalian benar, bagus, nggak apa-apa, terapin aja. Tapi cara gue juga tidak salah. Lihat kan buktinya gue bisa sampai 25%-an, dan hasilnya ada gue di layar juga. Lo mau penasaran bagaimana perjalanan gue nih di Ethereum sebelum-sebelumnya yang minusnya banyak? Nah, lo bisa cek tuh di video-video sebelumnya, di trial trading. Dari minggu awal dan sampai sekarang minggu ke-16. Di situ lo lihat aja perjalanannya. Ada beberapa kali minus. Bahkan mungkin kalian akan lihat, loh kok perasaan kemarin udah di top up, tapi kok nominalnya masih segitu. Karena apa? Karena minusnya sampai segitunya gitu. Sampai penurunannya drastis. Tapi alhasil kan, ya sekarang perjalanan investasi gue udah positif gitu. Jadi artinya di sini kan bisa dipelajari juga bahwa cryptocurrency itu memang kalau lagi turun serem, tapi kalau dia lagi naik juga serem juga gitu, bisa naiknya menjulang tinggi gitu, dan tidak seperti investasi lain juga. Perlu diingat, investasi yang real atau yang asli itu adalah yang memiliki tingkat risiko besar, juga potensi keuntungan besar, atau tingkat risiko kecil, potensi keuntungannya kecil. Seperti itu guys. Kalau kalian merasa video ini menginspirasi kalian untuk mulai berinvestasi, kalian bisa pakai aja kode referral gue yang ada di pintu. Nanti kalian bisa dapat dari 5.000 sampai 1 juta juga. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Oke? Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.